Katanya Umar bin Khattab, aku tidak peduli mau jadi orang kaya, mau jadi orang miskin, mau terjadi apa, aku yakin bahwa yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik buat aku. Nabi Muhammad SAW, orang yang akhlaknya sudah sempurna dan baik itu, masih banyak yang tidak suka waktu itu, masih dilempar batu, masih dibilang tukang sihir, orang gila. Kalau kita, mana ada orang yang mencela menyakiti kita sampai kemudian lempar pakai tai onta, laban masuk gitu, carok gitu. Nah, Rasulullah itu akhlaknya sempurna. Bagaimana dengan kita yang memang kadang-kadang punya salah, ada ketidaksempurnaan. Jadi jangan berharap terlalu besar. Jangan bersedih ketika orang mencela kita. Barangkali yang bisa kita lakukan adalah bersabar lalu mendoakan. Kalau apa yang dia cela itu benar, mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Tapi kalau yang dia cela itu salah, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada yang mencela saya. Bisa jadi sesuatu yang tidak baik itu ternyata punya nilai kebaikan buat kita banyak. Jadi jangan terlalu bersedih. Begitu sebaliknya, bisa jadi apa yang kita suka itu sebenarnya banyak keburukan. Maka jangan terlalu bergembira dengan apa yang kita miliki. Ini adalah sebuah hiburan, motivasi kepada kita yang Allah berikan petunjuk kepada kita supaya kita kemudian menjadi lapang dada dan tidak ada sangka jelek kepada Allah terhadap setiap apa yang diberikan Allah kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaidah Al-Qur'an yang berikutnya yang diambil oleh Syekh Al-Muqbil itu adalah bisa jadi orang itu nggak suka sesuatu, tapi itu sebenarnya baik buat dia. Dan sebaliknya bisa jadi orang itu suka pada sesuatu, tapi sesungguhnya itu tidak baik buat dirinya. Nah, kaidah ini beliau ambil dasarnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi dalilnya tentang bisa jadi kamu tidak suka pada sesuatu tapi sesungguhnya itu baik buat kamu. Begitu sebaliknya, kamu suka pada sesuatu padahal sebenarnya itu tidak baik buat kamu. Allah yang lebih tahu tentang apa yang menimpa atau terjadi kepada kita. Itu di dalam Quran surat Al-Baqarah 216 ini yang dijadikan dalil atau dasar yang diambil sebagai kaidah dari Syekh Al-Muqbil itu adalah artinya begini, diwajibkan atas kamu berperang padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu tidak suka, kamu tidak senangi. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa asa. Jadi asa itu bisa jadi, walaupun itu tidak semuanya ya, bisa jadi kamu membenci sesuatu atau tidak suka pada sesuatu padahal dia baik bagi kamu. Dan bisa jadi pula bahwa kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk buat kamu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Nah, ayat ini jamaah yang dirahmati Allah dijadikan salah satu kaidah Al-Quran oleh Syekh Al-Muqbil itu
karena ini punya pengaruh penting dalam kehidupan kita, keseharian kita. Jadi ini pencerahan, karena dalam kehidupan kita ada yang kemudian tidak mulus seperti yang kita perkirakan. Kita menginginkan sesuatu, tapi ternyata sesuatu yang kita inginkan itu tidak tercapai. Misalnya kita suka pada sesuatu, tapi bisa jadi barangkali kemudian yang kita suka itu sebenarnya tidak baik. Begitupun sebaliknya, ketika kita kemudian tidak suka pada sesuatu, bisa jadi itu baik buat kita. Karena dalam kehidupan ini kita sering menemui itu, ya. Sehingga kaidah ini memiliki relasi yang sangat penting untuk menjadi bagian dari cara berpikir kita, mindset berpikir kita, yang ada kaitannya dengan masalah takdir, iman kepada takdir Allah. Nah, jadi sekali lagi kaidah ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Awalnya tadi kan berbicara tentang jihad, tentang perang, Perang itu pasti tidak ada yang suka, semuanya tidak suka, dan kita memang tidak suka berperang. Tapi dalam konteks tertentu, ketika kemudian memang harus ada perang, harus ada sesuatu yang memang kita jalani sebagai bagian dari jihad fisabilillah, maka sesuatu yang tidak kamu suka itu ternyata justru merupakan sesuatu yang luar biasa buat manusia itu. Kenapa? Salah satu diantaranya adalah di dalam riwayat itu disebutkan orang-orang yang sudah nanti di akhirat itu, yang sudah masuk surga. Ini yang sudah masuk surga itu ceritanya. Jadi dalam riwayat itu disebutkan orang yang sudah masuk surga saja, lalu dibalas oleh Allah karena dia punya amal jihad itu, perang itu, dibalas dengan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah karena dia berperang itu. Ketika ditanya, kira-kira apa keinginanmu? Lalu kemudian dijawab, pingin hidup lagi ke dunia, lalu perang lagi, mati lagi, pingin hidup lagi, mau perang lagi, karena senangnya dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, balasan dari Allah kepada orang yang mati dalam jihad itu. Sudah pernah saya sampaikan bahwa orang yang mati jihad itu, berperang itu nanti dapat 72 bidadari. Kalau orang yang beriman masuk surga dapat 2 bidadari aja, tapi yang meninggal dalam jihad itu dapat 72 bidadari. Jadi tidak usah dibayangkan banyaknya bidadari itu atau kemudian dibayangkan ibu-ibu cemburu. Kok enggak cemburu? Enggak. Jadi kalau di sana sudah enggak ada rasa cemburu itu, kalau di surga enggak ada lagi, ya. Itu cemburu cuma ada di dunia saja, ya. Kalau di surga nanti tidak ada. Jadi ibu-ibu tidak usah khawatir. Yang penting sekarang bercita-cita bisa menjadi bidadari surga aja. Kalau sudah jadi bidadari surga sudah enak itu. Nah, bapak-bapak itu yang kemudian meninggal dunia atau mati dalam jihad itu, menjadi syahid itu 72 bidadari. Nah, dari bagian nikmat yang sudah diterima ini oleh orang yang kemudian berjihad waktu di dunia itu, dia ingin kembali lagi, kembali ke dunia untuk bisa dihidupkan oleh Allah, lalu kemudian bisa mati dalam jihad itu, tidak takut lagi, karena itu sesuatu yang kamu tidak suka, tetapi sebenarnya justru itu merupakan sesuatu yang baik buat diri kalian. Nah, kaidah ini, kaidah tadi disebutkan bisa jadi kamu tidak suka pada sesuatu tapi itu baik buat kamu. Begitu sebaliknya, kaidah ini bentuknya kan umum, apa saja itu, apa saja. Namun di Quran surat An-Nisa ayat 19 itu juga ada kalimat yang sama sebagai penjelas, memberi kejelasan terhadap ayat itu, ya. Kaitannya dengan sesuatu yang tidak baik itu baik, dan sesuatu yang tidak kamu suka ternyata itu baik buat diri kamu. Itu di dalam Quran surat An-Nisa ayat 19 sebagai penjelasnya itu disebutkan begini.
wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya. Jadi ada perintah Allah Subhanahu wa taala didahului, dan bergaullah kamu dengan mereka, para istri kamu itu, dengan ma'ruf, dengan patut. Jadi para suami itu, laki-laki itu disuruh bergaul atau berteman, berinteraksi dengan istrinya itu dengan cara yang patut atau ma'ruf. Maka bila kamu sudah tidak suka, muncul rasa tidak cinta lagi, tidak suka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Jadi ini penjelas dari Quran surat Al-Baqarah 216 itu. Jadi apa yang membuat sesuatu yang tidak disukai itu ternyata bisa jadi dari sesuatu yang tidak disukai itu, kejadian, peristiwa atau apapun namanya, sesuatu yang tidak mengenakan, sebenarnya di situ ada banyak kebaikan. Sebenarnya di situ ada banyak hal yang kemudian bisa memberikan kebaikan. Maka contoh di dalam ayat ini kaitannya dengan hubungan suami istri ya, yang disebutkan dalam ayat ini, janganlah kita kemudian ketika sudah tidak cinta lagi, sudah tidak seperti dulu lagi, lalu kemudian jangan kemudian melakukan hal-hal yang tidak patut atau tidak baik ya. Kenapa? Karena di istri kita itu banyak sekali kebaikan-kebaikan yang sudah ada dan pernah dilakukan oleh istri kita. Maka kalau muncul ketidaksukaan itu, mulai tidak cinta seperti awal-awal pernikahan, jangan kemudian kita merubah cara bicara kita, kekasaran kita dan sebagainya. Tetapi kita harus bergaul dengan hal yang patut itu. Kenapa? Karena mungkin kamu sudah tidak suka, tapi sebenarnya istrimu itu bagus. Minimal yang dipikir adalah minimal istri adalah ibu dari anak-anak kita. Nah, kan kalau sudah lama hubungan pasutri itu kan secara psikologis muncul rasa bosan pada titik 5 tahun, 10 tahun, apalagi sudah tahu sifatnya, sifat kelakuannya, bisa jadi itu mungkin akan berkurang. Makanya sering kalimat yang muncul dari seorang perempuan itu, seorang istri, kalimat yang sering muncul kalau suaminya sudah berubah, benar tak terukan kok boleh lah ya, nama obat setia, itu yang sering muncul itu. Jadi jangan kemudian kita melakukan hal yang tidak patut. Bergaullah dengan istri-istri kamu itu dengan cara ma'ruf. Bisa jadi kamu sudah tidak suka, tapi ketahuilah ada banyak kebaikan. Mungkin ya, kalau dalam riwayat tadi itu disebutkan kamu tidak suka dengan kelakuan istrimu, kamu tidak suka dengan kelakuan istrimu pada titik tertentu, tapi ketahuilah banyak kebaikan yang istrimu lakukan. Misalnya ada seorang suami tidak suka kepada istrinya yang cerewet, gak seneng, ternyata istrinya cerewet terus. Tapi ketahuilah di balik kecerewetan itu ada kelebihan istri kita. Saya masak, saya nyetrika, saya nyasa, saya yang lain gitu kan. Ada banyak kebaikan di balik ketidaksukaan kita. Maka jangan kemudian kita melakukan satu perbuatan yang kemudian tidak patut atau tidak ma'ruf kepada istri kita. Nah, itu pendapat dari Syekh Mutawalli Sya'rawi itu menyatakan begitu ya. Jadi perintah dari ayat itu adalah perintah kepada para suami yang sudah mulai tidak cinta kepada istrinya, maka jangan berubah dalam perilakunya memang, walaupun memang itu sudah ada perubahan. Beda dengan mawaddah. Kalau mawaddah itu berbuat baik kepada istri itu, senang bersama dia, senang kumpul sama dia, senang cerita dengan dia, senang dia hadir bersama kita, itu namanya mawaddah ya. Tapi kalau ma'ruf itu baik, walaupun
sudah tanpa suka atau cinta. Jadi tetap harus baik. Nah, kenapa kita harus tetap baik? Karena ada banyak kebaikan yang sudah dilakukan itu. Makanya kalau pembelaan dari kaum perempuan atau para istri itu kemudian menulis banyak gitu, menulis hal-hal penting, pesan buat para suami yang sudah mulai bosan dan tidak cinta sama istrinya. Ingat cong gitu kan, ingat bro, yang membuat kulitku berlemak seperti ini siapa? Dulu masih nyes-nyes bagus, tapi karena sudah melahirkan 2 kali 3 kali, yang membuat berubah siapa sebenarnya? Kamu bro, gitu kan. Suaminya biar ingat, tanganku dulu halus bro, tapi karena sekarang untuk masak, mencuci jadi kasar. Siapa? Sekarang kok kamu suka yang tidak kasar? Siapa yang buat tidak kasar bro? Itu ingatan perempuan itu kan. Para perempuan itu kan mengingatkan para suami begitu. Aku menjadi seperti ini sekarang, kamu lihat yang masih nyes-nyes gitu. Sekarang kamu pas lihat yang aku karena tidak seperti nyes yang sekarang. Siapa yang buat begini? Ini uban mikirin anak-anak kita. Kepala sudah seperti ini, cenut-cenut, sehingga aku tidak sempat mandi berharum-harum seperti kemarin. Mikir anak-anak kita. Siapa yang buat begitu? Kamu tidak mikir anak-anak bro. Ingat, nah itu kebaikan-kebaikan istri. Ingat bro. Jadi ini dalam konteks seperti ini. Kalau tadi perang kan, perang tidak suka, maka ternyata akan baik. Begitu juga dengan istri kita. Nah, contoh-contoh yang diberikan itu adalah agar kemudian kehidupan kita ini tidak terlalu menjadi orang yang sedih ketika berada dalam satu posisi, satu peristiwa, satu keadaan di mana kemudian yang kita lihat adalah tidak sesuai dengan yang kita lakukan atau kita temui. Berapa banyak orang kemudian terjadi sebuah fenomena, kok begini ya? Ternyata di situ ada banyak kebaikan. Jadi kalimatnya tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi di antara yang kamu tidak suka itu ternyata ada banyak kebaikan yang kamu tidak tahu masalahnya. Kamu tidak tahu bahwa sebenarnya di balik itu ada banyak kebaikan-kebaikan. Begitu sebaliknya, apa yang kamu suka bisa jadi itu tidak baik. Bisa jadi kemudian tidak baik. Jadi makna kaidah ini untuk kita ingat, karena kaidah-kaidah yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran ini oleh Syekh Al-Muqbil itu supaya kita menjadi jiwanya tenang, kehidupan kita kemudian menjadi tercerahkan ya, jadi jangan terlalu sedih dengan sesuatu yang tidak bisa kita raih, jangan terlalu senang juga dengan apa yang kita capai, karena bisa jadi di balik itu ada sesuatu yang sebaliknya. Jadi seperti yang disebutkan oleh beliau, kadang manusia itu mengalami ketentuan atas ketetapan yang dalam pandangan mereka terlihat sedih, menyakitkan, mengeluh, mengadus, kemudian ada kegalauan, sampai pada titik tertentu berpikir, Allah sudah tidak sayang sama aku, Allah kok bisa begini sama aku. Jangan sampai berpikir begitu. Kok bisa? Aku sudah jadi orang baik, aku sudah jadi orang baik, lalu kenapa Allah kemudian menakdirkan begini? Nah, pada titik kemudian dia berpikir, berkesimpulan bahwa apa yang dialaminya itu merupakan takdir buruk dari Allah kepada dirinya, maka ketahuilah bahwa ternyata bisa jadi kasat mata di takdir yang kita anggap itu buruk, ternyata di situ banyak kebaikan-kebaikan yang sesungguhnya akan bisa kita capai dan kita raih dengan itu. Begitu sebaliknya, secara kasat mata kita melihat ada kebagusan, keindahan, sesuatu yang kita suka. Jangan-jangan sebenarnya di balik itu ada hal yang tidak baik, ada keburukan yang mungkin muncul. Maka kalau kita mencermati kaidah Quran surat Al-Baqarah ayat 216 yang tadi disebutkan tentang jihad,
perang, sesuatu yang tidak nyaman, akan buat sakit secara fisik, luka, ada kesedihan dan lain-lain. Namun itu bagi seseorang justru menjadi sebaliknya. Begitu juga di dalam Quran surat An-Nisa ayat 19 tadi disebutkan, diingatkan sesuatu yang mungkin tidak disuka itu, tidak disuka kepada istri kita, ternyata ketahuilah justru ada banyak sifat kebaikan dari istri kita. Makanya kalau orang psikolog itu menasehati seorang suami, kalau kamu melihat ketidakbaikan pada istri kamu atau sesuatu yang membuat kamu tidak suka sudah, maka lihat kebaikannya yang lain. Jangan dibesarkan atau jangan dilihat kejelekannya itu, tapi lihatlah yang baik-baiknya. Jadi kalau tadi saya sampaikan istrinya cerewet, mapegel gitu misalnya, jangan itu yang dilihat toh. Lihat dia ketika bapak sakit, dia yang ngerawat suaminya ya. Ketika ada cucian, dia yang mencuci. Ketika ada masakan, dia yang memasak. Jadi dilihat yang baik-baiknya, jangan cuma dilihat yang jelek-jeleknya itu. Karena kalau itu yang kemudian dibesar-besarkan, akan semakin banyak pertengkaran. Jadi pertengkaran itu muncul karena ketidaksukaan itu yang disorot. Harusnya lihat kelebihan. Minimal seperti yang saya sampaikan tadi, minimal istri kita itu adalah ibu dari anak-anak kita. Jadi dialah yang kemudian melahirkan anak-anak kita sebagai penerus, dimana kalau kita nanti mati, anak-anak kita yang mendoakan keluar dari rahim istri kita. Minimal itu adalah, sak jelek-jeleknya istri kita itu adalah ibu dari anak-anak kita. Apalagi secantik-cantiknya gitu kan, itu sak jelek-jeleknya, sejelek-jeleknya itu sifatnya ya. Nah, kaidah Al-Quran tadi itu akan menyebabkan kita menjadi tenang, menjadi bahagia, menjadi penghibur, penguat ketika kita berada dalam satu masalah. Jadi kalau ibu atau bapak kemudian merasakan ada sedih, ada sesuatu yang tidak terjadi, yang dipikir adalah Allah kan berfirman, bisa jadi dari sebuah peristiwa yang tidak baik itu, sesuatu yang tidak enak, pasti ada sesuatu yang kemudian bernilai dan bermanfaat ya. Misalnya kita perhatikan, beliau lalu saat mobil itu memberikan gambaran-gambaran di dalam ayat-ayat Al-Quran itu, dari peristiwa-peristiwa, pelajaran-pelajaran, bukti-bukti kuat yang kemudian mendukung kaidah ini. Yang pertama, beliau memberi contoh bagaimana kisah Ummu Nabi Musa atau ibunya Nabi Musa itu, yang kemudian melarungkan bayinya ke sungai Nil. Jadi bila lihat sejarah, memang Allah perintahkan itu, Nabi Musa kecil itu kemudian dilarungkan ke sungai Nil. Mana ada seorang ibu yang kemudian suka berpisah dengan anaknya, apalagi kemudian dibuang seperti itu, dialirkan begitu, pasti sedih. Tapi ternyata di balik itu sesungguhnya itulah jalan untuk selamatnya Nabi Musa yang kemudian sampai dipelihara oleh keluarga dari Fir'aun itu. Itulah kenapa kemudian ada ulama tafsir yang menyebutkan kenapa Allah memerintahkan untuk memberikan peringatan kepada penguasa yang zalim sekalipun itu dengan qaulan layyina. Kenapa? Karena mengingatkan bahwa Nabi Musa itu dulu pernah dipelihara di keluarga Fir'aun. Jadi pakai qaulan layyinan, tidak boleh kemudian keras. Ada ulama tafsir yang berpendapat begitu. Tetapi sesuatu yang tidak disuka oleh seorang ibu dilakukan, tapi kan endingnya ada banyak kebaikan sampai kemudian anaknya selamat. Padahal waktu itu semua bayi kemudian dibunuhin kalau itu bayi laki-laki. Nah, bagaimana juga kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, sampai kemudian Nabi Yakub itu merasakan kesedihan yang luar biasa. Dari saking sedihnya Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf yang kemudian kehilangan Yusuf kecil pada waktu itu, sampai kemudian nangis terus sedih itu sampai buta ya, sampai tidak melihat. Jadi kalau orang terlalu banyak menangis itu bisa membuat mata kemudian tidak bisa melihat. Jadi kalau sampai ada perempuan tidak bisa melihat, berarti bapaknya ini suka buat nangis istrinya terus ya. Tidak boleh begitu.
Jadi kalau sampai sembab matanya, tanyai pas orang, aduh pian apa bu, enten kau lah kacerpan nikah, kacerpan sepenari, itu sudah kelihatan. Nah, jadi paling tidak sedihnya yang kemudian terjadi pada Nabi Yakub itu kan peristiwa yang kemudian dimasukkan dalam sumur dan sebagainya, tapi toh endingnya kan akhirnya adalah luar biasa. Nabi Yusuf itu kemudian menjadi Perdana Menteri, menjadi penguasa pada waktu itu, sampai kemudian cerita itulah cerita yang terbaik. Artinya kan sesuatu yang tidak disukai sebenarnya peristiwa itu, tapi ternyata endingnya bagus. Ada lagi kemudian beliau memberikan contoh, misalnya bagaimana kisah seorang anak yang dibunuh oleh Khidir itu berdasarkan perintah Allah, itu dalam Quran surat Al-Kahfi yang bercerita tentang Nabi Musa yang kemudian mengikutin Nabi Khidir ini, diikutin terus, tapi syaratnya jangan tanya-tanya. Tapi karena tidak kuat, ya kenapa tidak kuat dong, ada anak kecil kok dibunuh gitu kan. Sampai kemudian karena dari saking tidak kuatnya, Nabi Musa kemudian bertanya kepada Nabi Khidir. Nah, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 80 sampai 81, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini wa khasina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairam minhu zakatan wa aqraba ruhma. Dan adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mengganti lagi mereka dengan anak yang lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu, dan lebih punya kasih sayang kepada ibu bapaknya. Quran surat Al-Kahfi ayat 80 sampai 81. Itu rahasia kemudian kenapa kemudian dibunuh, karena apa yang terjadi, anak itu punya orang tua yang bagus, orang tuanya bagus lah. Anaknya ini kenapa dibunuh, karena ini akan membuat nanti kalau sudah besar akan menjadi tersesatnya orang tua dari apa yang dilakukan oleh anaknya. Maka kemudian berdoalah, memohon agar kemudian nanti diganti dengan anak yang lain yang lebih baik. Nah, ini juga semacam gambaran. Ayat ini memberikan gambaran bahwa jangan bersedih ketika masih belum diberi keturunan. Ada orang-orang yang tentu ini sesuatu yang tidak disuka. Orang yang tidak punya keturunan, tidak dikaruniai anak dalam kehidupan pasangan suami istri itu memang sedih, memang tidak enak. Itu sesuatu yang tidak nyaman. Tapi bisa jadi seperti kaidah tadi, bisa jadi Allah tidak memberikan anak itu, bisa jadi mungkin anak yang nanti kalau diberi anak atau kemudian lahir anak dari orang tua yang berharap anak itu, justru akan menjadi ujian berat, fitnah kepada orang tuanya, nanti bahkan naudzubillah bisa menjadi musuh. Dan oleh karena itu Allah kemudian tidak dia kasih anak. Ini artinya ada sesuatu yang tidak disuka, tapi bisa jadi di balik itu ada sesuatu yang luar biasa yang kita tidak tahu. Makanya kalimat tadi ini, wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Jadi di balik sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak karena tidak punya anak itu, bisa jadi kalau kemudian dikarunia anak akan seperti yang terjadi pada apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir yang kemudian sampai membunuh ini. Nah, itulah kenapa buat kita hadirin yang dirahmati Allah, bahwa sekali lagi sesuatu yang tidak disuka itu bisa jadi ada nilai kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Dalam perang Badar misalnya, juga di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 5 sampai 6 itu cerita tentang orang-orang yang tidak suka perang pada waktu perang Badar itu. Tapi ternyata perang Badar itu menjadi tonggak penting buat kaum muslimin sehingga kemudian menjadi pemenang-pemenang berikutnya. Dan dari perang itulah kemudian kaum muslimin berlanjut punya kekokohan, ketauhidan, kekuatan iman dengan perang itu. Padahal waktu itu banyak yang kemudian tidak suka ketika kemudian mau melakukan peperangan di perang Badar itu. Saat
Ummu Salamah kehilangan suaminya yang baik dan terbaik. Jadi Ummu Salamah itu ya punya suami yang luar biasa, memang baik sekali ya. Jadi ketika kehilangan suaminya Abu Salamah ini ya, ketika kemudian sudah meninggal, lalu dia nangis terus sedih. Siapa yang bisa menggantikan bapak yang baik luar biasa, itu luar biasa baiknya. Tetapi kemudian toh ketika dia kematian suaminya itu kemudian ditangiskan, itu adalah sedihnya luar biasa. Tapi ternyata Allah berniat lain di balik itu. Ternyata kemudian ada yang lebih baik dari suamimu yang sudah meninggal, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di balik sesuatu yang tidak baik itu, mungkin Allah memberikan sesuatu yang kemudian punya nilai yang lebih di hadapan kita nanti. Ada juga banyak peristiwa yang terjadi dan kadang kita membuat seolah-olah sedih, tidak terima dengan peristiwa itu, padahal itu baik buat kita. Contoh cerita yang umum adalah ketika ada seorang yang mau naik pesawat, dia kemudian mengejar waktu supaya tidak terlambat dari jam pesawat yang kemudian dia harus naiki atau tumpangi itu. Ternyata sampai sana memang belum berangkat, tapi dia kelelahan. Nah ketika lelah itu dia kemudian sambil menunggu beberapa waktu lagi akan keberangkatan pesawat, orang ini tertidur karena capek tadi lari-lari gitu kan. Ternyata singkat cerita dia terbangun tapi pesawatnya sudah berangkat. Nah ini contoh sesuatu yang tidak disukai. Pasti sedih, aduh sudah berangkat. Tapi ternyata beberapa jam didengar bahwa pesawat yang dinaiki itu kemudian kecelakaan. Lalu kemudian dia bersyukur. Untung tertidur gitu kan. Coba anda tertidur sudah ikut. Nah ini cerita-cerita seperti ini banyak kita temui. Jadi supaya menghibur kita, menguatkan iman kita, bahwa sesuatu yang terjadi pada kita, sesuatu yang tidak disuka, sesuatu yang membuat kita sedih dan sebagainya, bisa jadi itu ada banyak rahasia kebaikan di situ. Begitupun sebaliknya. Jadi konsep bagaimana kita berlapang dada dan tidak menginginkan satu keburukan dari apa yang terjadi itu menjadi perhatian kita. Nah, makanya saya ingin menyarankan buat bapak dan ibu yang punya persoalan itu, ada bukunya Syekh Muhammad Abdul Ati Bukhairi itu ya, menulis kitab Inna Ma'al Usri Yusra. Jadi kitabnya itu bagus itu, Inna Ma'al Usri Yusra judulnya. Itu kitabnya Syekh Muhammad Abdul Ati Bukhairi. Syekh Abdul Ati Bukhairi itu pernah menulis yang sering saya sampaikan itu kitab Nida'atur Rahman li Ahlil Iman. Jadi beliau menulis ayat-ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Tapi beliau juga menulis judulnya itu kitab Inna Ma'al Usri Yusra. Jadi sesudah ada kesulitan itu ada kebaikan. Itu isinya itu lengkap tentang macam-macam kesedihan, dan supaya kita tidak bersedih dengan peristiwa itu. Ya, kalau dulu pernah ada bukunya Syekh Aid Al-Qarni itu La Tahzan, itu menjadi bestseller. Jangan sedih tentang ini. Nah ini Inna Ma'al Usri Yusra itu bukunya agak tebal itu Pak ya. Itu bagus untuk dibaca dengan segala persoalan. Jadi saya coba baca itu, ada yang saya ambil sebagai contoh saja karena tidak semuanya ya, karena terlalu banyak. Jadi persoalan apa saja itu menjadi intinya jangan sedih karena bisa jadi dibalik sesuatu yang tidak kita suka itu ternyata banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Saya ingin contoh misalnya, jangan terlalu bersedih ketika Anda sakit atau dinyatakan punya sakit yang menahun atau terus menerus. Bukankah di dalam hadis itu kan untuk memberikan motivasi, bukankah di dalam hadis sudah disebutkan bahwa orang yang sakit itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita.
Ketika kita bersabar dengan sakit, itu akan menggugurkan dosa-dosa. Sakit memang kita tidak suka, tapi kemudian ketika ditakdirkan sakit, maka ternyata di balik itu bisa jadi itu adalah bagian dari Allah, cara Allah kemudian menghapus dosa-dosa kita. Kita banyak punya dosa, punya kesalahan, lalu dihapus dengan jalan sakit itu. Maka dalam riwayat itu disebutkan ada orang yang kemudian dia tidak akan sampai dengan amal yang dia lakukan untuk menuju surga, tapi Allah berkehendak orang ini kemudian dihapus dosa-dosanya, lalu kemudian diangkat derajatnya, maka lalu Allah berikan kepada dia kesedihan-kesedihan, kegelisahan-kegelisahan yang itu merupakan ujian dari dia. Ketika dia mampu bersabar, maka lalu Allah kemudian memberikan derajat orang ini bisa masuk surga dengan ujian yang diberikan Allah itu. Jadi jangan terlalu sedih ketika sakit, jangan terlalu sedih juga dengan sakit yang dinyatakan menahun itu, artinya sudah terus menerus, tapi dia bersabar. Bukankah kita teringat apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang seorang perempuan yang disebut sebagai bidadari surga yang jalan-jalan di dunia, bidadari surga yang sedang jalan-jalan di bumi. Itu adalah salah seorang perempuan ketika diberikan ujian oleh Allah, dia punya penyakit ayan, lalu kemudian bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu memohon kepada Rasulullah, doakan aku sembuh ya Rasulullah. Apa pilihan Rasulullah pada saat itu? Rasulullah kemudian menjawab, bila aku mendoakan kamu sembuh, kamu akan sembuh, tapi ada tapinya, tapi kebaikan dan keburukanmu nanti di akhirat akan dihisap oleh Allah, akan dihisap, tapi kamu sembuh. Tapi bila kamu bersabar dengan penyakitmu ini, bersabar dengan penyakitmu, maka kamu akan dijamin masuk surga tanpa hisap. Sakitnya terus. Apa yang dipilih perempuan ini? Ya, Suairah al-Asadiyah ini namanya perempuan itu di zaman Rasulullah. Lalu perempuan ini lalu kemudian memilih, aku akan bersabar ya Rasulullah, yang penting bisa masuk surga. Akhirnya dia tetap dalam sakitnya itu, tapi dia bersabar karena ingin masuk surga dan dijamin masuk surga. Itulah yang kemudian oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kemudian disebutkan, kalau kamu ingin tahu bidadari surga yang lagi jalan-jalan di bumi, itu adalah Suairah al-Asadiyah itu. Jadi kalau bapak atau ibu memang dinyatakan sudah sakitnya terus itu ya, tidak bisa sembuh, lalu bersabar, jaminannya surga. Tapi kalau sembuh, kata Rasulullah, kamu akan dihisap nanti kebaikan dan keburukannya. Tapi dia memilih seperti itu. Cuma lalu kemudian perempuan ini minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan ketika aku kumat, lagi sakit ayan, aku biasanya sering terbuka bajuku, roknya gitu kan bahasanya. Jadi doakan ketika kumat jangan sampai kemudian terbuka supaya tidak dilihat laki-laki. Lalu itu kemudian diamini oleh Rasulullah SAW. Jadi jangan sedih ketika sakit, atau jangan sedih ketika kemudian sudah dinyatakan sakitnya itu tidak akan sembuh. Karena kalau sedih terus ngeluh, aduh baru malaria sampai mati kok cara dia lah ya, aduh terus ngeluh terus, gak akan ada punya nilai. Padahal itu akan bisa menjadi sebuah jaminan mendapatkan diri kita itu kemudian sesuatu yang tidak kita suka itu kan, tapi bisa menjadi kebaikan yang bernilai. Apalagi jangan terlalu bersedih ketika misalnya kamu dalam kondisi masih miskin. Bukan berarti kemudian senang miskin terus, enggak. Ya boleh nanti bekerja untuk menjadi orang kaya, tapi jangan terlalu bersedih ketika kamu dalam kondisi miskin. Apa kebaikannya? Pertama, nanti dihisap oleh Allah gak terlalu sulit, tidak seperti orang-orang kaya itu. Jadi orang miskin yang baik itu masuk lebih awal daripada orang kaya yang baik. Itu jaraknya setengah hari, tapi setengah harinya akhirat 500 tahun. Jadi bahasanya, engkau mun sabar ya ki cara ria, engkau masuk surga gak ada ki. Mun ben Pak Haji roa ngada engkau ki, pada baik gitu kan. Apa engkau saya dihisap Arya tak andi. Coba mun Pak Haji nah, oleh 1000, 2000, oleh 100 juta, palang itu 1000. Nah itu jarak setengah hari.
Jadi masih bersyukur karena ada kebaikan di balik itu. Alhamdulillah. Teti orang tandi biasa takal pokal. Ya, coba soki melea apa sampai melea orang bisa itu kalpokal andi pese mensa tandi apa mak kereng habis lah tak kerjat itu ada lah tak bisa itu. Jadi syukur terus, pasti ada kebaikan di balik. Jangan bersedih ketika kemudian kehilangan anak. Tadi disebutkan tidak memiliki anak. Jadi dalam hadis disebutkan siapa yang bersabar anaknya meninggal dunia, hatinya kemudian ikhlas, tulus, sabar, maka nanti anak itu akan menjadi pengajak orang tuanya kemudian dicegah kalau seandainya ditakdirkan masuk neraka, itu tidak bisa. Karena anak-anaknya yang kemudian akan menghalangi karena kesabaran orang tuanya. Dan jaminan ketika sabar dengan kehilangan anak. Apalagi semuanya. Jangan bersedih ketika kehilangan jabatan. Ada orang yang kemudian sedih di rumahnya, engkau Pak Ambu, engkau padahal nyaman-nyaman. Jadi zonanya Pak Ambu, tidak usah, jangan terlalu bersedih, berlarut. Sedih bisa sebentar, tapi jangan berlarut-larut. Bukankah di dalam hadis disebutkan banyak orang yang nanti di akhirat menyesal ketika dihisab oleh Allah, dan hisabnya Allah itu adalah karena persoalan ketika dia menjabat. Ternyata dosanya itu banyak karena ketika dia menjabat. Ketika dia punya jabatan, dia mendalimi orang, sok angku dan sebagainya. Saat itu ternyata dosa-dosanya ditumpuk gara-gara dia punya jabatan itu. Pas teti orang lah cuy. Pas angku pas ini, mon pensiun buru ambu, baik. Nah, ternyata dosanya orang ini ketika dihisap itu banyak ketika menjabat itu. Makanya jangan terlalu bersedih, karena itu bisa jadi penyesalan. Beruntunglah orang-orang yang kemudian Allah mengingatkan aku mungkin supaya tidak sombong, supaya kemudian aku selamat. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak baik. Di antara semua peristiwa itu, sekali lagi bahwa bisa jadi sesuatu yang tidak kita suka itu baik buat kita. Sebaliknya, yang tampak-tampak baik tadi itu, yang tadi kemudian disebutkan tidak punya keturunan, itu tidak baik. Tampakannya tidak baik. Tapi bisa jadi Allah selamatkan kalau dia punya anak, justru nanti akan menderita orang tua ini. Makanya tidak usah punya anak gitu kan. Misalnya ada yang kemudian punya anak lalu kemudian berbangga-bangga dengan anaknya, atau kemudian anaknya justru menjadi musuh buat dia, atau kemudian menyakiti dan menghinakan orang tuanya. Naudzubillah. Jadi dibalik itu semua tidak ada sesuatu yang kemudian perlu kita khawatirkan. Jangan bersedih kalau masih belum bisa naik haji. Nah, itu kan bagus itu. Jadi ntar lagi orang Sumeneb berangkat tanggal 6. Saya tak bisa. Engkau bila saya mangkat, ya mak mentar mikir mangkat kok. Masalah makan saja susah gitu kan. Katanya Ibnu Rajab Al-Hambali itu di dalam kitab Lataiful Ma'arifnya itu beliau bagus sekali. Ketika Lataiful Ma'arif itu kan membahas bulan-bulan. Nah, ketika membahas bulan Dzulhijjah itu kan bulan haji. Ya. Jadi beliau menyebutkan ada amal-amal yang setara bisa kita lakukan, nilainya seperti orang umroh dan haji itu. Nah, disebutkanlah amalan-amalan itu. Jadi jangan bersedih pada orang yang masih belum bisa naik haji. Ya. Antara naik haji Ustaz gitu, daftar pun tak bisa gitu kan, cuma daftar. Jadi dipanggil Allah sudah dipanggil tapi tak jauh-jauh gitu kan. Itu jangan terlalu sedih juga. Maka disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali itu di dalam kitab Lataiful Ma'arifnya itu minimal kamu lakukan amal-amal ini. Jangan sedih. Satu, kalau kamu tidak mau kalah nilainya seperti orang haji dan umroh ya. Jadi pada saat sholat subuh berjamaah, lalu kemudian zikir atau baca Al-Quran atau ikuti taklim, nanti kalau sudah syuruk lalu kemudian sholat 2 rakaat, dan itu pahalanya seperti bukan orang haji ya, seperti orang haji, itu sempurna. Jadi tidak usah sedih, ya bermak antara daftar itu Ustaz gitu kan, otang ki banyak gitu kan. Nah seperti itu contoh bahwa jangan bersedih karena ada
amal-amal yang seperti itu. Juga disebutkan di kitab Lataiful Ma'arif itu beberapa hadis yang mungkin bisa memberikan kita motivasi. Siapa orang yang keluar rumahnya dalam keadaan berwudu atau suci lalu kemudian dia sholat duha atau pergi ke sholat wajib, maka seperti orang yang umroh nilainya. Jadi misalnya bapak dan ibu jam 10 mau ke masjid, tidak ada orang kan, mau sholat duha di pertengahan waktu duha atau akhir duha, itu bagus. Tapi wudhunya sudah dari rumah ke masjid, tidak ada orang, lalu sholat 2 rakaat atau 4 rakaat sholat duha, itu seperti umroh. Ya walaupun hadisnya itu masih diperdebatkan, tapi amalan-amalan yang ditunjukkan oleh Ibnu Rajab itu penting ya. Siapa yang berbuat baik pada orang tuanya, khususnya ibunya, pada waktu dibutuhkan pada waktu tertentu, maka itu nilainya seperti orang umroh. Ada lagi yang disebutkan oleh beliau, siapa yang kemudian memberikan kebahagiaan pada orang tertentu pada saat tertentu. Jadi misalnya bapak atau ibu berkesempatan, aduh ya Allah, arwah puto ongkura, tapi engkau tak andi, tidak lebekia, mosongkok, masken kau tak andi, memberikan kebahagiaan pada waktu tertentu, itu seperti orang pahala haji ya. Ini kan sudah ada riwayat yang kemudian dialog seorang ulama yang kemudian oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu kan dikatakan dalam sebuah mimpi seorang ulama itu ada sekitar 5.000 orang haji, tapi yang diterima 1. Tapi tidak usah dikembang-kembangkan macam-macam loh Pak ya. Ini cuma cerita sufi dekik pas seperti itu ya, jangan. Jadi yang diterima cuma 1 itu dari 5.000 itu. Lalu kemudian tertarik dengan orang yang digambarkan dalam mimpi itu, singkat cerita kemudian dicari, ternyata setelah ketemu orang ini tidak haji. Orang ini tidak haji, tapi kemudian di mimpinya ulama itu dialah yang justru hajinya diterima. Setelah ditanya, aku bermimpi tentang kamu, terus kamu ke haji? Enggak, saya batal ke haji. Apa? Jadi uang yang dipakai untuk dana haji itu ternyata tidak jadi dipakai karena itu diberikan hampir, artinya separuh lebih itu diberikan pada tetangganya yang ternyata sakit dia dan dia butuh sekali, sehingga aku tidak jadi melaksanakan ibadah haji karena uangku kurang, bahasanya dana itu kurang, jadi separuh lebih itu dipakai saya berikan sama orang ini. Jadi aku berniat mungkin nanti akan mengumpulkan uang lagi nanti ke haji, tapi uang itu kemudian atau dana itu diberikan kepada tetangganya yang ternyata sakit. Ketika membahagiakan orang dan dia sebenarnya sudah niat haji, tapi jauh lebih kemudian berpikir tentang nilai sosial itu, maka lalu justru dialah yang diterima hajinya. Padahal dia niat haji, niat saja itu sudah punya nilai. Inilah hal-hal penting yang kadang-kadang kalau dalam kajian fikih itu, jadi kajian fikih itu kalau sudah melaksanakan haji 1 atau 2, jadi 1 kali terus kemudian ada ingin berubah lebih baik lagi dengan manasik yang baik, niat yang baik, lalu dia sudah haji, maka barangkali ketika dia punya kesempatan, punya uang, punya kelebihan rezeki, maka tidak harus berpikir ke haji lagi, tapi dia berpikir misalnya untuk tetangganya agar dia diberikan rumah sebanyak, itu jauh lebih bagus sebenarnya daripada kemudian bolak-balik ke haji yang kemudian lebih kepada kesenangan. Takut ketika bolak-balik itu kesenangan, kecuali memang ada rezeki lain atau memang ditugas tanpa kemudian memakai sesuatu. Nah ini menjadi semacam otokritik ya di dalam diri kita, bahwa orang-orang beramal seperti ini bisa punya nilai haji. Jadi jangan bersedih kalau masih belum bisa haji itu. Dengan jalan kita banyak berzikir, setiap selesai sholat itu bisa punya nilai sedekah yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, jangan bersedih kalau masih belum bisa bersedekah, terutama masalah uang. Ya. Nyaman seorang-orang soki itu, engkau berumah ya tandi pahala seperti mereka itu kan. Bingung ya. Maka kemudian jangan bersedih. Karena bentuk sedekah itu tidak cuman ngasih uang. Ibu bapak tersenyum,
sama orang itu adalah sedekah. Tabassumuka ila wajhi ahika sedekah. Tersenyum pada orang lain itu sedekah. Tapi cak abenda senyum terus di WC senyum berak, masjid butuh senyum berak, ya jangan juga. Nanti Allah Maha tahu itu mana yang bakhil, mana yang pelit. Coba salah abenda senyum berak terus. Pas itu diandalkan jadi katanya Ustadz sedekah itu bener perak WC. Ya satia butuh WC jauh. Mas berak abenda senyum berak. Jadi artinya nolong orang lain, bantu orang lain, itu semuanya adalah sedekah. Jangan terlalu bersedih. Barangkali dengan apa yang kita lakukan, berzikir, zikir itu adalah bagian dari sedekah juga. Termasuk berhubungan suami istri itu juga sedekah. Ya. Jadi punya nilai Pak, ya Bu. Tak bisa asadekah pc, asadekah itu. Gitu. Nah, jangan terlalu bersedih juga. Kalau ada orang yang suka mencela, menyakiti, orang itu banyak yang tidak suka pada kita. Gak ada. Jangankan kita Pak, Nabi Muhammad SAW, orang yang akhlaknya sudah sempurna dan baik itu, masih banyak yang tidak suka waktu itu. Masih dilempar batu, masih dibilang tukang sihir, orang gila. Kalau kita, mana ada orang yang mencela, menyakiti kita sampai kemudian lempar pakai tai onta, ya laban masuk gitu Pak, carok gitu. Nah Rasulullah itu akhlaknya sempurna. Bagaimana dengan kita yang memang kadang-kadang punya salah, ada ketidaksempurnaan. Jadi jangan berharap terlalu besar. Jangan bersedih ketika orang mencela kita. Barangkali yang bisa kita lakukan adalah bersabar lalu mendoakan. Kalau apa yang dia cela itu benar, mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Tapi kalau yang dia cela itu salah, mudah-mudahan Allah memberikan ampunan kepada yang mencela saya. Nah inilah kemudian kaidah yang ketiga yang kemudian kita bahas malam ini adalah bisa jadi sesuatu yang tidak baik itu ternyata punya nilai kebaikan buat kita banyak. Jadi jangan terlalu bersedih. Begitu sebaliknya, bisa jadi apa yang kita suka itu sebenarnya banyak keburukan, maka jangan terlalu bergembira dengan apa yang kita miliki. Ini adalah sebuah hiburan, motivasi kepada kita yang Allah berikan petunjuk kepada kita supaya kita kemudian menjadi lapang dada dan tidak ada sangka jelek kepada Allah terhadap setiap apa yang diberikan Allah kepada kita. Katanya Umar bin Khattab, aku tidak peduli mau jadi orang kaya, mau jadi orang miskin, mau terjadi apa, mau terjadi apa. Aku yakin bahwa yang diberikan Allah itu adalah yang terbaik buat aku. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.